Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis yang berbahagia. Seperti biasa setiap Senin malam kita membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis, salah satu kitab yang sangat populer dalam kajian ilmu hadis. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, dan juga kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء. ونخص خصوصا إلى صاحب الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان، وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب، وكذلك لجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن، نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, baik, Bapak Ibu peserta kajian Taisir yang berbahagia. Minggu lalu kita sudah mulai membahas sebuah istilah yang disebut dengan kaifiyatu tahammulil hadis, ya, cara transmisi hadis atau cara periwayatan hadis. Nah, jadi seorang perawi ketika meriwayatkan hadis dari gurunya, itu dalam ilmu hadis diringkas atau dirumuskan menjadi 8 cara. Ya, ada 8 cara periwayatan yang dilakukan oleh para perawi terhadap guru-guru mereka gitu. Yang mana masing-masingnya punya kualitas yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, jadi dari yang 8 cara ini, itu cara yang pertama
itu merupakan cara yang paling tinggi kualitasnya. Nah, yaitu as-sama' min lafzi syekh, ya, mendengar langsung dari guru. Nah, itulah cara periwayatan yang dianggap paling valid. Ya, paling valid. Kenapa paling valid? Karena seorang murid itu bertemu langsung dengan gurunya dan mendengarkan langsung riwayat yang dia terima. Nah, itu makanya para ulama sepakat eh, cara periwayatan yang paling yang paling berkualitas tinggi itu adalah as-sama'u min lafzi syekh. Ya, mendengar langsung dari guru. Nah, kalau zaman sekarang kalau kita kontekstualisasikan, as-sama' min lafzi syekh itu seperti kita mendengarkan kajian di masjid-masjid atau kita langsung ketemu dengan dosen di kelas atau guru di kelas. Nah, itu namanya as-sama' min lafzi syekh. Kemudian yang kedua, yang derajatnya di bawah itu ada yang disebut dengan al-qiraah ala syekh. Ya, setoran. Nah, setoran hafalan. Jadi seorang murid punya koleksi riwayat dan dia ingin mengkonfirmasi riwayat itu kepada gurunya. Nah, kemudian dia setorkanlah apa yang dia hafal itu kepada gurunya, sementara gurunya mendengarkan. Nah, itu namanya al-qiraatu ala syekh. Nah, cara yang seperti ini dianggap sebagai cara periwayatan yang kualitasnya di bawah yang pertama tadi. Ya, di bawah dari as-sama' min lafzi syekh. Nah, kemudian yang ketiga ada cara periwayatan dengan ijazah, ya, dengan ijazah. Apa itu ijazah? Izin untuk meriwayatkan. Nah, misalnya ada seorang murid dikasih ijazah oleh gurunya untuk meriwayatkan kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Saya ijazahkan kitab Sahih Bukhari ini kepada antum sekalian misalnya. Nah, itu namanya ijazah. Nah, ijazah ini kualitasnya di bawah lagi dari dua yang sebelumnya. Nah, jadi dari 8 cara ini, itu cara yang paling valid, yang paling tinggi kualitasnya, itu mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, ya, al-ijazah. Nah, kemudian seterusnya sampai yang nomor 8. Nah, masing-masing dari cara periwayatan itu punya indikator, ya, punya punya lafaz gitu ya. Dari mana kita tahu seorang perawi itu meriwayatkan hadis dengan cara as-sama' min lafzi syekh? Nah, dari mana kita tahu? Nah, tahunya adalah dari redaksi ada yang mereka sampaikan. Ya, dari redaksi ada, maksudnya lafaz periwayatan yang mereka ucapkan. Nah, misalnya kalau as-sama' min lafzi syekh itu dibuktikan dengan adanya redaksi sami'na, ya, sami'na atau haddatsana. Nah, itu menunjukkan kalau seandainya seorang perawi mengucapkan haddatsana atau sami'na, sami'tu, artinya dia mendengar langsung dari gurunya. Nah, kemudian kalau al-qiraah ala syekh itu diwakili dengan akhbarona misalnya, ya, akhbarona. Atau ada juga yang dikait dengan qiraatan alaihi, ya, haddatsana Muhammad qiraatan alaihi wa ana asma' misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu lafaz yang menunjukkan kalau si perawi itu meriwayatkan hadis itu dengan cara al-qiraah ala syekh, ya, membacakan riwayat di hadapan gurunya. Nah, kemudian ijazah. Nah, itu ada juga lafaznya. Seperti misalnya ajazani syaikhi hadzal kitab. Atau ajazani syaikhi hadhihi ar-riwayah. Nah, itu semuanya disebut dengan lafaz-lafaz ada. Ya, lafaz-lafaz periwayatan hadis. Nah, sehingga lafaz itu mewakili cara periwayatan. Nah, jadi kalau kita membaca kitab-kitab hadis itu, nah, itu setiap perawi itu dia melafazkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Haddatsana fulan bin fulan, qala akhbarana fulan, an fulan, anna fulanan qala.
Nah, itu semuanya haddatsana, sami'na, kemudian ajazani, kemudian an. Nah, itu semuanya adalah disebut dengan lafaz-lafaz ada il hadis. Ya, lafaz-lafaz periwayatan hadis. Nah, jadi nggak sepele ya. Lafaz-lafaz itu nggak sepele. Tapi dia mewakili cara periwayatan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada metode yang keempat ya, kaifiyatu tahammulil hadis, yaitu yang disebut dengan al-munawalah. Nah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabi'an al-munawalatu. Ya. Cara periwayatan yang keempat adalah al-munawalah. Ya, al-munawalah. Nah, munawalah ini artinya menyerahkan kitab ya. Nah, jadi guru memberikan kitabnya kepada kepada muridnya. Nah, nanti memberikan itu ada isyarat ijazah, ada juga yang murni memberikan. Nah, bagaimana kualitas munawalah ini dalam periwayatan hadis? Nah, kita lihat jenisnya. Anwa'uha al-munawalatu naw'ani. Ya. Yang pertama adalah jenis-jenis munawalah. Al-munawalatu naw'ani. Munawalah itu ada dua jenis. Nah, awalan makrunatun bil ijazati. Yang pertama adalah munawalah yang disertai dengan ijazah. Nah, jadi pemberian kitab ya oleh sang guru kepada muridnya yang disertai dengan ijazah, ya, kebolehan untuk meriwayatkan. Nah, wahia, adapun munawalah yang disertai dengan ijazah ini itu adalah a'la anwa'il ijazati mutlaqan. Merupakan jenis ijazah yang paling tinggi derajatnya secara mutlak. Nah, jadi yang sebelumnya kan ada juga ijazah ya, ijazah. Tapi ijazah yang sebelumnya itu ijazah yang hanya dengan lafaz saja. Nah, ijazah dengan lafaz, saya ajaztuka hadzal kitab misalnya. Ya, tanpa ada penyerahan kitab. Nah, adapun munawalah yang disertai dengan ijazah, jadi sang guru mempunyai catatan misalnya. Ya, sang guru mempunyai catatan hadis hasil dari riwayat dia. Kemudian catatannya itu dia serahkan ke muridnya sambil mengatakan ajaztuka jami'a riwayati fi hadzal kitab. Nah, saya ijazahkan kepadamu semua riwayat yang ada di dalam kitabku ini atau di dalam buku catatanku ini. Nah, itu namanya munawalah bil ijazah. Nah, wa min suwariha, sebagian dari bentuk-bentuk munawalah yang disertai dengan ijazah ini adalah yadfa'a asy-syaikhu ila thalibi kitabahu. Ya, seorang syekh menyerahkan kitabnya kepada muridnya. Nah, jadi seorang guru menyerahkan kitab kepada muridnya. Wa yaqula lahu. Nah, kemudian guru itu berkata kepada sang murid, hadza atau hadhihi riwayati an fulanin farwihi anni. Nah, wahai muridku, hadza riwayati. Ini adalah riwayatku an fulanin dari guruku si fulan, farwihi anni. Maka riwayatkanlah olehmu terhadap riwayat itu anni dari saya. Nah, ini isyarat munawalah dengan ijazah ya. Tsumma yubqiyahu ma'ahu tamlikan. Kemudian yubqiyahu, ya, sang guru membiarkan ya, riwayat itu atau kitab itu ma'ahu bersama sang murid tamlikan, ya, sebagai hak milik. Artinya guru itu memberikan catatan hadisnya itu kepada muridnya. Au i'aratan liyan sakhahu, ya, atau sebagai pinjaman
agar muridnya menyalinnya atau menulis kitabnya itu. Nah, ini adalah di antara bentuk munawalah yang disertai dengan ijazah. Ya, jadi sang guru mengatakan, ini kitab ya berisi riwayat-riwayatku dari guruku si fulan. Maka riwayatkanlah hadis itu dariku. Nah, itu munawalah yang disertai dengan ijazah. Baik kitabnya itu diberikan kepada sang murid atau sekedar dipinjamkan supaya sang murid menyalinnya. Nah, itu adalah gambaran dari munawalah yang disertai dengan ijazah. Kemudian yang kedua, ada munawalah mujarradatun anil ijazah. Ya, munawalah yang kosong dari ijazah. Nah, maksudnya apa? Guru hanya menyerahkan saja. Wahai muridku, ini kumpulan catatanku tentang riwayat yang pernah aku dengar. Nah, guru memberikan tanpa ada ijazah. Nah, ini namanya munawalah yang mujarradatun anil ijazah. Bagaimana bentuknya? Wa suratuha ayyadfa'a syaikhu ila talibi kitabahu muqtasiran ala qawlihi hadza sama'i. Nah, gambarannya adalah seorang guru menyerahkan kepada muridnya kitabahu, ya, catatannya atau buku catatannya. Muqtasiran, ya, secara muqtasiran ala qawlihi, dalam kondisi dia meringkas perkataan, maksudnya dia mencukupkan perkataannya, hadza sama'i. Ya, ini semuanya adalah riwayat-riwayatku, hasil belajarku dengan guruku. Nah, hanya sekedar itu. Nah, ini namanya munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Nah, jadi guru itu nyerahin aja. Wahai murid atau wahai fulan, ini catatanku ketika aku belajar dengan guruku. Nah, diserahkan gitu. Tanpa ada bahasa ijazah. Nah, itu namanya munawalah yang tanpa disertai dengan ijazah. Nah, sekarang bagaimana status riwayat yang seperti itu? Nah, status riwayat munawalah baik yang disertai ijazah ataupun yang tidak. Nah, hukumur riwayati biha. Hukum riwayat dengan munawalah. Nah, apa hukum riwayat yang seperti ini? Nah, yang pertama, ammal maqrunatu bil ijazati fatajuzur riwayatu biha. Adapun munawalah yang disertai dengan ijazah, fatajuzu, maka boleh meriwayatkan hadis biha, ya, dengan cara munawalah dengan ijazah itu. Wahia adana martabatan minas sama', dan cara periwayatan munawalah yang disertai dengan ijazah itu merupakan adana, ya, merupakan martabat yang lebih atau martabat atau tingkatan yang paling bawah minas sama', ya, dari cara mendengarkan hadis secara langsung. Nah, jadi sama min lafzi syekh itu dia punya tingkatan-tingkatan, ya. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah mendengarkan langsung riwayat dari sang guru. Nah, itu sama yang kualitas tinggi. Tapi kalau sama kualitas paling bawah, ya, seorang murid hanya dikasihkan catatan guru yang disertai dengan ijazah. Nah, itu sama tapi kualitasnya paling bawah. Ya, wal qiraati 'ala syekh, dan juga di bawah al qiraati 'ala syekh, membaca di depan guru. Nah, kenapa munawalah bil ijazah ini dianggap sebagai sama yang paling rendah? Nah, karena seorang murid ketika dapat catatan, itu belum tentu dia akan meriwayatkan catatan itu dengan benar. Ya, karena namanya tulisan guru, bisa jadi tulisannya itu ada yang kurang jelas misalnya, atau ada ada tulisan-tulisan yang dihapus kemudian diganti dengan yang lain. Nah, sementara si murid itu nggak tahu kalau yang dihapus itu nggak berlaku lagi. Ya,
Padahal dia hanya dapat riwayat dengan kitab gitu. Maksudnya dia dikasih kitab oleh guru, kemudian dia diizinkan untuk meriwayatkan. Nah, walaupun ini dianggap sama muttasil, tapi muttasilnya kualitas paling bawah, ya, kualitasnya paling rendah. Nah, kenapa? Ya karena sang murid tidak tahu rincian dari riwayat yang dia terima. Oke, nah ini hukum munawalah yang disertai dengan ijazah. Kemudian yang kedua, wa ammal mujarradatu anil ijazati fala tajuzur riwayatu biha ala sahihi. Nah, sementara itu munawalah yang kosong dari ijazah, ya, munawalah yang tidak disertai ijazah, fala tajuzu, maka tidak boleh meriwayatkan biha dengan riwayat itu, dengan riwayat yang didapatkan dengan munawalah yang tanpa ijazah itu, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi kalau hanya sekedar guru memberikan catatan kepada sang murid tanpa ijazah, maka kita tidak boleh meriwayatkan riwayat yang ada dari kitab itu kepada sang murid itu. Ya. Jadi muridnya itu dianggap antara dia dengan gurunya itu pertautannya nggak kuat. Ya, periwayatannya dianggap tidak valid. Nah, kenapa tidak valid? Ya karena dia hanya mendapatkan kitab gurunya. Ya, tanpa ijazah, tanpa belajar, tapi hanya mendapatkan kitab gurunya atau buku catatan gurunya. Dan itu bahaya. Ya, dan itu berbahaya. Kenapa bahaya? Ya, karena boleh jadi dia akan membacakan tulisan-tulisan gurunya itu tanpa tahu maksud dari apa yang dia riwayatkan. Nah, itu makanya munawalah itu urutan yang keempat ya dari 8 cara periwayatan hadis. Nah, oke, sekarang bagaimana kita tahu kalau periwayatan seorang perawi dalam kitab-kitab hadis itu dengan cara munawalah? Nah, dari mana kita tahu? Nah, dari lafaz adanya. Apa saja lafaz adanya? Jim alfazul adai, ya, lafaz-lafaz ada dalam munawalah. Yang pertama al-ahsanu, yang terbaik, ya, lafaz munawalah yang terbaik itu adalah ayyaqula, ya, bahwa mengatakan seorang rawi nawalani au nawalani wa ajazali, ya. Nah, jadi lafaz munawalah yang paling bagus, yang paling baik itu adalah nawalani fulanun, ya. Jadi guruku nawalani, ya, menyerahkan kitabnya kepadaku. Nah, itu maknanya nawalani. Atau nawalani wa ajazali. Nah, ini munawalah yang disertai dengan ijazah, ya. Nawalani wa ajazali. Ya, guruku menyerahkan kitabnya kepadaku wa ajazali, dan mengijazahkannya kepadaku. Nah, jadi kalau nawalani saja ini adalah munawalah tanpa ijazah, tapi kalau nawalani wa ajazali, nah ini adalah munawalah yang disertai dengan ijazah. In kanatil munawalatu makrunatan bil ijazati. Nah, jika munawalahnya disertai dengan ijazah. Nah, ini yang terakhir tadi ya. Nawalani wa ajazali. Nah, itu munawalah yang disertai dengan ijazah. Nah, kemudian yang kedua, wa yajuzu bi'ibaratis sama'i wal qiraati muqayyadatan. Dan boleh juga munawalah itu bi'ibarat, ya, dengan ibarat yang menunjukkan sama, mendengar langsung dari guru, wal qiraah, dan membaca di hadapan guru, muqayyadatan, tapi dikait. Nah, jadi boleh juga menggunakan lafaz sama atau lafaz qiraah, tapi muqayyadatan, ya, dikait dengan lafaz lain. Nah, apa contohnya? Misalnya haddatsana munawalatan atau akhbarana munawalatan wa ijazatan. Nah, jadi kalau redaksi periwayatan perawi itu dengan lafaz yang seperti ini, haddatsana munawalatan. Nah, itu artinya cara periwayatannya adalah dengan munawalah. Atau akhbarana munawalatan wa ijazatan.
Nah, ini adalah bukti kalau dia meriwayatkan hadis itu dengan cara munawalah ditambah dengan ijazah. Nah, kalau seandainya haddasana saja, itu kira-kira perwakilan dari lafaz dari lafaz ada yang apa, Bapak Ibu? Haddatsana tanpa munawalatan. As-sama' min lafzi syekh. Jadi kalau hanya haddatsana itu menunjukkan kalau perawi itu mendengarkan langsung dari guru. Ya. Atau akhbarona saja. Kalau akhbarona itu menunjukkan kalau si murid itu meriwayatkan hadis dari gurunya dengan al-qiraah, ya, al-qiraah al-syekh. Nah, tapi kalau ada kaitnya munawalatan berarti dia mendengar dari gurunya tapi dengan cara munawalah. Dan ini adalah derajat paling bawah dari as-sama' min lafzi syekh. Oke. Nah, ini metode yang keempat ya, dari 8 metode tahammulil hadis. Oke, sekarang yang kelima. Oke. Yang kelima adalah al-kitabatu. Ya, al-kitabatu artinya tulisan. Nah, jadi cara periwayatan hadis yang kelima itu adalah lewat tulisan. Nah, bagaimana gambarannya? Suratuha, adapun gambaran periwayatan dengan cara kitabah, ya, menulis. Nah, gambarannya seperti apa? Ayyaktuba syaikhu masmu'ahu li hadirin au ghaibin bi khattihi au amrihi. Gambarannya adalah seorang guru menuliskan riwayat pendengarannya li hadirin kepada orang yang hadir au ghaibin atau muridnya yang tidak hadir bi khattihi, ya, dengan tulisan tangannya au amrihi atau dengan perintahnya terhadap orang lain. Nah, jadi ini ibaratnya seperti guru yang menuliskan pelajaran di papan tulis atau di kertas misalnya. Nah, jadi cara periwayatan dengan Alkitabah, gurunya menuliskan riwayatnya di papan tulis. Hanya menuliskan, ya, hanya menuliskan. Nah, misalnya dia tuliskan, kemudian dia sampaikan ini adalah riwayatku dari guruku. Nah, atau dia kirimkan tulisan tangannya, ya, lewat tulisan kepada muridnya yang tidak hadir. Kemudian dia perintahkan orang menyampaikan. Nah, itu namanya cara periwayatan hadis dengan kitabah, ya, dengan tulisan. Nah, apa saja jenisnya? Anwa'uha, ya, wahya nau'ani. Cara periwayatan dengan kitabah ini ada nau'an, ada 2 jenis. Nah, ada 2 jenis. Apa yang 2 jenis? Yang pertama, makrunatun bil ijazati ka'ajaztuka ma katabtu laka au ilaika wa nahwi dzalika. Nah, yang pertama adalah, ya, kitabah yang disertai dengan ijazah. Nah, hampir mirip dengan munawalah tadi, ya. Jadi seorang guru menuliskan riwayat di papan tulis atau di kertas, kemudian dia bilang apa? Ajaztuka ma katabtu laka. Saya ijazahkan kepadamu ma katabtu laka, apa-apa yang telah aku tuliskan untukmu atau yang aku kirimkan tulisannya kepadamu. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan itu. Nah, ini bukti kalau cara periwayatannya adalah dengan cara kitabah. Nah, ajaztuka ma katabtu laka au ilaika. Nah, atau bahasa yang mirip dengan ini. Nah, ini namanya kitabah yang disertai dengan ijazah. Kemudian yang kedua, mujarradatun anil ijazati. Kitabah yang kosong dari ijazah. Maksudnya kitabah yang tidak disertai dengan ijazah. Nah, bagaimana gambarannya? Ka'ayyaktuba lahu ba'dal ahadithi wa yursilaha lahu wa la yujizahu biriwayatiha. Nah, gambarannya seperti ini. Ka'ayyaktuba, seperti bahwa menulis seorang guru lahu untuk muridnya ba'dal ahadith, ya, sebahagian hadis-hadis.
Kemudian wa yursilaha lahu. Kemudian dia mengirimkan ya hadis-hadis itu lahu untuk murid. Nah, jadi ibaratnya seperti orang ngirim surat ya, orang ngirim surat. Jadi sang guru menuliskan riwayatnya di kertas, kemudian kertas itu dikirim ke muridnya. Wala yujizahu biriwayatiha. Tapi ya gurunya itu la yujizahu, tidak mengijazahkan hadis-hadis yang dia kirimkan itu, yang dia tuliskan itu biriwayatiha, ya dengan periwayatannya. Nah, jadi hanya sekedar ngirim ngirim ini aja, ngirim surat aja gitu. Ya, ibaratnya seorang guru mengirimkan surat, misalnya gurunya di Mekah, kemudian dia kirim ke muridnya yang ada di Madinah tanpa ijazah. Nah, tanpa ijazah. Nah, itu namanya cara periwayatan dengan cara tulisan. Nah, bagaimana kualitas periwayatan hadis dengan cara tulisan ini? Nah, Jim ya, di sini dijelaskan. Hukumur riwayati biha. Hukum periwayatan biha dengan cara kitabah, ya, dengan cara tulisan. Ammal makrunatu bil ijazati farriwayatu biha sahihatun. Adapun kitabah yang disertai dengan ijazah, maka periwayatan biha dengan cara seperti itu sahihatun, itu dianggap sahih. Ya. Jadi kalau seandainya ada hadis yang didapatkan dengan cara berkirim surat kepada guru, atau guru mengirimkan surat kepada kita misalnya, kalau sekarang itu ibaratnya seperti WA misalnya ya, atau seorang murid, seorang guru mengirimkan apa yang dia ketahui kepada muridnya lewat WA misalnya, atau lewat SMS kalau masih ada. Nah, itu namanya kitabah, ya, cara periwayatan tapi dengan cara kitabah. Atau mengirimkan, gurunya menulis kemudian dikirim lewat pos misalnya ke alamat rumah. Nah, itu namanya kitabah juga. Ya, itu namanya kitabah juga. Nah, cara periwayatan seperti itu masih dianggap sahih. Ya, masih dianggap muttasil. Ya, masih dianggap muttasil. Wa hiya fi sihhati wal quwwati kal munawalatil makrunati. Dan cara seperti ini ya, kitabah yang disertai dengan ijazah ini fi sihhati wal quwwati, dalam hal kesahihan dan kekuatan sama seperti munawalah yang disertai dengan ijazah. Nah, jadi kitabah yang disertai dengan ijazah itu sama derajatnya dengan munawalah yang disertai dengan ijazah. Nah, dia sama-sama muttasil, tapi muttasil dalam standar paling bawah. Ya, standar paling bawah. Nah, seperti itu. Wa ammal mujarradatu anil ijazati famana ar-riwayata biha qaumun. Nah, ini ar-riwayata ya, bukan ar-riwayatu. Famana ar-riwayata biha qaumun. Adapun kitabah yang kosong dari ijazah, maka melarang terhadap periwayatan biha dengan cara seperti itu qaumun, ya, satu golongan dari ulama hadis. Wa ajazaha akharuna, dan yang lain membolehkan. Nah, jadi para ulama hadis berbeda pendapat. Boleh nggak meriwayatkan hadis dengan cara dikirim tulisannya tapi tanpa ijazah? Nah, dianggap nyambung nggak kalau seperti itu? Nah, menurut sebagian ahli hadis dianggap itu dianggap tidak nyambung atau munqati', tapi sebagian yang lain membolehkan. Membolehkan di sini menganggap kalau itu adalah riwayat yang muttasil. Ya, riwayat yang muttasil. Was-sahihu, dan yang sahih, ya, pendapat yang sahih, yang benar, al-jawazu 'inda ahli hadis. Ya. Jadi periwayatan dengan cara kitabah yang disertai dengan ijazah itu boleh menurut ahli hadis. Kenapa? Li isy'ariha bima'nal ijazati. Karena mengisyaratkan cara yang seperti itu bima'nal ijazati, dengan makna ijazah. Nah, jadi menurut ulama, menurut pendapat yang sahih yang kuat,
tidak mungkin seorang guru mengirim riwayat yang dia dengar kepada muridnya, ya, kalau dia tidak mengijazahkannya. Itu sudah ijazah itu. Ketika guru mengirimkan riwayat kepada kita, misalnya kalau guru ya tiba-tiba guru mengirimkan WA misalnya, saya mendengarkan berita seperti ini. Nah, itu sudah ijazah, ya, itu sudah izin meriwayatkan. Nah, karena nggak mungkin guru itu mengirim tulisan, mengirim riwayat lewat tulisan, kalau dia nggak akan mengizinkan itu disampaikan ke orang lain. Nah, itu makanya menurut pendapat yang sahih, ya, cara periwayatan dengan tulisan yang disertai dengan ijazah ini, nah itu dianggap sahih, ya, dianggap muttasil. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Hal tushtaratul bayyinatu li'timadil khatti? Apakah disyaratkan ada bukti li'timadil khatti untuk untuk meyakini tulisan itu? Nah, di sini bentuk kehati-hatian ahli hadis, ya. Kalau seandainya cara periwayatan lewat tulisan itu dibenarkan, bagaimana cara kita membuktikan kalau itu benar-benar tulisan dari guru itu? Ya. Bagaimana cara kita memastikan kalau tulisan yang kita terima itu murni riwayat dari sang guru? Perlu bukti nggak misalnya? Karena tulisan bisa saja dipalsukan. Ya, ada orang yang berkirim mengatasnamakan riwayat dari misalnya dari Qutaibah, ya, dikirim ke Imam Tirmizi misalnya. Nah, bagaimana Imam Tirmizi bisa memastikan kalau tulisan yang dia dapatkan itu murni tulisan dari dari Qutaibah, dari guru beliau? Nah, perlu nggak ada bukti? Nah, karena dulu itu kan belum ada mesin tik, ya, belum ada komputer. Sehingga orang kalau menuliskan atau berkirim surat itu pasti pakai tulisan tangan. Nah, untuk menjaga keaslian riwayat yang ditulis itu, perlu nggak bukti? Nah, itu pertanyaannya. Perlu nggak bukti? Nah, yang pertama, ishtarata ba'duhum al-bayyinata 'alal khatti. Sebahagian ahli hadis mensyaratkan harus adanya bukti 'alal khatti. Ya, harus ada bukti terhadap tulisan itu. Wadda'au annal khatta yushbihul khatta. Dan mereka mendakwakan, ya, bahwasanya tulisan itu mirip dengan tulisan yang lain. Tulisan itu kan bisa ditiru, kata pendapat yang pertama ini. Bisa saja tulisan itu hanya mengatasnamakan guru, padahal itu bukan tulisan sang guru. Bisa saja itu dipalsukan oleh orang lain, tapi mengatasnamakan sang guru. Nah, itu menurut pendapat yang pertama. Wa huwa qaulun dha'ifun. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, ya, pendapat yang lemah. Jadi nggak butuh bukti. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama hadis, periwayatan dengan cara kitabah tidak butuh bukti. Ya, tidak perlu bukti. Nah, jadi pendapat yang pertama ini adalah pendapat ahli hadis yang mutasyaddid. Ya, mereka yang sangat hati-hati ini. Jadi kalau periwayatan lewat tulisan, ya harus ada bukti. Ada bukti yang membuktikan kalau tulisan itu betul-betul tulisan dari sang guru, bukan tulisan dari orang lain yang memalsukan tulisan guru. Oke. Nah, ini yang pertama, ya. Pendapat yang pertama harus ada bukti. Wa minhum, dan sebahagian dari mereka, man qala, ya, ada ulama yang mengatakan yakfi ma'rifatul maktubi ilaihi khattal katibi. Nah, pendapat yang kedua, cukup mengenal tulisan itu khattal katibi, sebagai tulisan dari orang yang menuliskan. Nah, jadi cukup, ya, asalkan tulisan itu sudah dikenal. Oh, ini tulisan, biasanya tulisan yang seperti ini tulisan guru saya yang di Baghdad misalnya. Nah, cukup, ya, nggak perlu bukti. Li'anna khattal insani la yashtabihu bi ghairihi. Nah, ini kebalikan pendapat yang pertama.
Karena tulisan manusia itu la yashtabihu bi ghairihi. Itu tidak akan sama persis dengan tulisan orang lain. Wa huwa sahihu, dan dia adalah pendapat yang benar, yang sahih. Nah, pendapat yang kedua, kalau periwayatan dengan cara kitabah itu nggak perlu ada bukti, ya, tidak perlu ada saksi atau bukti. Cukup kalau si murid itu sudah kenal tulisan itu adalah tulisan gurunya. Dulu saya pernah ketemu dengan guru itu, tapi dan saya kenal tulisan beliau seperti ini. Nah, cukup seperti itu. Nggak usah ada keraguan. Oh, ini bisa jadi tulisan ini tulisan orang lain nih yang niru-niru tulisan guru saya. Nah, nggak perlu seperti itu. Ya, menurut pendapat yang kedua ini. Cukup kalau tulisannya sudah dikenal sebagai tulisan guru, nah itu dianggap itu sudah sudah muttasil. Itu periwayatannya dianggap benar gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa lafaz ada yang menunjukkan kitabah? Ya, lafaz ada yang menunjukkan kitabah. Alfazul ada'i, lafaz-lafaz ada. Yang pertama, at-tasrihu bilafzil kitabati. Ya, at-tasrih, ya, adanya semacam pengakuan, ya, pengakuan bilafzil kitabah, dengan lafaz kitabah. Nah, seperti kaqaulihi kataba ilayya fulanun. Seseorang telah menuliskan riwayat ini ilayya, kepadaku. Nah, jadi kalau ada riwayat seperti ini, perawinya mengatakan kataba ilayya fulanun. Nah, ini bukti kalau dia meriwayatkan riwayat itu dengan cara kitabah. Ya, dia mendapat tulisan dari gurunya. Nah, kemudian yang kedua, awil itsyanu bi alfazis sima'i atau sama'i wal qiraati muqayyadatan. Yang kedua, ya, al-itsyan, ya, menyampaikan atau mendatangkan lafaz-lafaz yang menunjukkan sama dan qiraah muqayyadatan, tapi dikait, ya, dikait dengan bahasa lain. Ya, seperti qaulihi, seperti perkataan perawi haddatsani fulanun kitabatan. Nah, au akhbarani fulanun kitabatan. Nah, jadi ada kait kitabatannya. Ya, haddatsani fulanun kitabatan. Ya, telah menceritakan kepadaku si fulan kitabatan, lewat tulisan, atau telah membacakan kepadaku si fulan lewat tulisan. Nah, kalau kitabatannya nggak ada, berarti dia ketemu langsung dengan gurunya. Ya, kalau kitabatan ini nggak ada, berarti dia mendengar langsung dari gurunya. Nah, itu beda haddatsani saja dengan haddatsani fulanun kitabatan. Nah, seperti itu. Nah, ini cara yang kelima ya. Ini cara yang kelima. Nah, sekarang yang keenam, al-i'lamu. Ya, i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Nah, ini cara periwayatan dengan cara i'lam, pemberitahuan. Nah, bagaimana gambarannya? Suratuhu, adapun gambarannya, ayyukhbira syaikhu at-taliba anna hadzal haditha aw hadzal kitaba sama'uhu. Ya, seorang guru memberitahukan kepada muridnya anna hadzal haditha, bahwasanya hadis ini, au hadzal kitaba, atau kitab ini adalah sama'uhu, adalah hasil periwayatannya. Nah, jadi guru, ya, memberitahukan kepada muridnya, muridku, wahai muridku, hadis ini adalah hasil riwayatku dari guruku. Nah, cuma i'lam gitu aja, cuma iklan saja, ya, tanpa menjelaskan riwayatnya apa, isinya apa, tapi hanya sekedar pemberitahuan. Misalnya fulan, ini riwayat saya dari guru saya. Nah, sekedar itu. Nah, itu namanya i'lam. Ya, i'lam. Nah, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dengan cara i'lam? Hukum riwayati bihi. Ya, hukum periwayatan bihi dengan cara i'lam. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi riwayati bil i'lami ala qaulaini.
para ulama hadis berbeda pendapat tentang hukum periwayatan dengan cara i'lam ala qaulaini, ya, dalam dua pendapat. Nah, jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Oke. Nah, yang pertama al-jawazu, ya, yang pertama mengatakan jawaz, boleh. Wa huwa qaulu katsirin min ashabil hadithi wal fiqhi wal usuli. Nah, yang mengatakan jawaz ini adalah pendapat kebanyakan dari para ahli hadis, ahli fikih, dan ahli usul fikih. Nah, mereka mengatakan boleh, ya, meriwayatkan hadis dari seorang rawi yang mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara i'lam. Nah, i'lam, dia hanya mendapat kabar, oh, ini riwayat guru saya. Nah, gitu aja. Nah, bagaimana hukum dia meriwayatkan? Kata mayoritas ahli hadis, boleh. Ya, boleh dan dianggap muttasil. Nah, kemudian yang kedua, adamul jawazi, tidak boleh. Nah, ini pendapat yang mutasyaddid, ya. Wa huwa qaulu ghairi wahidin minal muhadditsina wa ghairihim. Ini adalah pendapat ghairi wahidin minal muhadditsin. Ini adalah pendapat yang tidak sedikit, ya, dari ahli hadis. Maksudnya tidak sedikit juga yang mengatakan seperti ini dari ahli hadis. Kalau yang pertama tadi kan boleh, ya, yang mengatakan boleh itu banyak, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi ini sama ini, ya, maksudnya dua pendapat ini sama-sama kuat, tapi di sini dikait wa huwa as-sahihu, dan pendapat yang mengatakan tidak boleh ini adalah pendapat yang sahih, pendapat yang benar. Kenapa? Li'annahu qad yu'limu syaikhu anna hadzal haditsa riwayatuhu lakin la tajuzu riwayatuhu li khalalin fihi. Nah, kenapa tidak boleh ini merupakan pendapat yang benar? Li'annahu, karena sesungguhnya terkadang yu'limu syaikhu, seorang guru memberitahukan bahwa hadis ini merupakan riwayatnya. Nah, terkadang seorang guru mengatakan seperti itu, ya, memberitahukan. Lakin akan tetapi la tajuzu riwayatuhu, akan tetapi tidak boleh meriwayatkannya. Kenapa? Li khalalin fihi, karena ada cacat di dalam riwayat itu. Nah, boleh jadi sang guru itu menyampaikan riwayat itu untuk menjelaskan kalau riwayat itu ada cacatnya, ya, riwayat itu ada cacatnya. Sementara si murid ini nggak sadar kalau apa yang dikasih tahu oleh gurunya itu adalah riwayat yang ada cacatnya, atau dalam arti lain riwayat yang dhaif. Naam, benar, lau ajazahu biriwayatihi jazat riwayatuhu. Seandainya si guru mengijazahkan, ya, apa yang dia i'lamkan itu biriwayatihi, dengan periwayatannya, jazat riwayatuhu. Nah, baru boleh meriwayatkannya. Nah, jadi kalau i'lamnya disertai dengan ijazah, nah itu baru boleh diriwayatkan. Tapi kalau hanya sekadar i'lam, nah itu tidak boleh. Atau dalam arti kata, periwayatan dengan i'lam tanpa ijazah itu adalah periwayatan yang munqati', ya, periwayatan yang terputus. Nah, jim alfazul ada, lafaz-lafaz ada. Nah, yaqulu fil ada, berkata seorang rawi dalam menyampaikan i'lam, ya, dia mendapatkan hadis dengan cara i'lam. Nah, apa redaksinya? A'lamani syaikhi bikadza. Ya, guruku memberitahukanku dengan riwayat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab-kitab hadis, kalau redaksi ada perawi itu dengan a'lamani syaikhi, nah itu artinya dia mendapatkan riwayat itu dengan cara i'lam, ya, dengan cara pemberitahuan dari gurunya. Oke, nah sedikit lagi, satu jenis lagi. Ya, sedikit lagi, satu halaman, ya, insya Allah selesai.
Nah, sekarang yang ketujuh, al-wasiyah. Ya, cara periwayatan yang ketujuh adalah al-wasiyah, wasiat. Nah, gimana gambarannya? Suratuha, gambaran wasiat itu adalah ayyusiya asy-syaikhu 'inda mautihi aw safarihi li syakhsin bi kitabin min kutubihi allati yarwiha. Gambarannya adalah seorang guru ya berwasiat ketika wafatnya au safarihi atau ketika beliau melakukan perjalanan li syakhsin kepada orang lain atau kepada muridnya bi kitabin dengan satu kitab min kutubihi dari kitab-kitabnya yang pernah dia riwayatkan. Nah, itu namanya wasiat. Jadi ada seorang guru sudah sepuh ya. Kemudian ada orang yang sowan ke guru itu. Nah, misalnya guru murid jauh misalnya. Atau murid yang berkunjung misalnya. Ketika sang guru mau wafat ya sakit keras, si guru ini bilang, "Saya wasiatkan catatan hadisku ini kepadamu." Ya, saya wasiatkan catatan hadisku ini kepadamu. Nah, itu namanya mendapatkan riwayat hadis dengan cara wasiyah. Ya, dengan cara wasiat. Nah, tanpa dibacakan, tanpa diajarkan, hanya sebatas wasiat. Ini buku saya wasiatkan kepadamu. Nah, bagaimana hukum riwayat seperti ini? Hukum riwayati biha. Ya, hukum periwayatan dengan wasiat. Yang pertama al-jawazu, ya, boleh. Wa huwa qaulun li ba'dis salafi. Ini adalah satu pendapat yang dinisbatkan kepada sebahagian ulama salaf. Wa huwa ghalatun. Nah, ini adalah pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya seorang guru yang seperti itu ausalahu bil kitabi. Ya, dia mewasiatkan lahu kepada sang murid bil kitab. Ya, yang dia wasiatkan itu kitabnya. Walam yusilahu biriwayatihi. Dan guru itu tidak mewasiatkan kepada murid itu biriwayatihi dengan riwayatnya. Nah, jadi wasiat itu menurut pendapat yang pertama ini ya itu pendapat yang keliru. Ya, boleh tapi keliru. Kenapa? Karena wasiat kitab itu tidak sama dengan wasiat riwayat. Ya. Jadi kalau wasiatnya hanya kitab, berarti yang diwasiatkan hanya kitabnya, bukan riwayatnya. Nah, sehingga periwayatan dengan wasiat menurut pendapat ulama yang pertama ini tidak nyambung ya, tidak dianggap tidak muttasil. Kemudian pendapat yang kedua adamul jawaz, tidak boleh, wahwas shawab, dan itu adalah pendapat yang benar. Nah, jadi pendapat yang kuat dalam hal ini periwayatan dengan cara wasiat itu tidak dianggap muttasil. Ya, tidak dianggap muttasil. Kenapa? Ya karena ya sedangkan yang kita bahas saja tadi masih diperdebatkan, ya. Apalagi ini yang sekedar wasiat yang dia tidak tahu isinya. Ya, yang namanya tulisan ya, seperti yang tadi yang namanya tulisan, catatan, kita nggak tahu catatan yang benar itu yang mana. Apalagi tulisannya nggak bisa dibaca misalnya atau kurang jelas. Nah, ketika diriwayatkan itu akan mengakibatkan riwayat yang dia sampaikan bermasalah. Atau bisa jadi riwayat itu menjadi riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang lain. Nah, itu makanya tidak boleh meriwayatkan hadis dengan cara wasiat. Nah, alfazul ada, lafaz-lafaz ada yang menunjukkan wasiat. Yaqulu, berkata seorang perawi, ausa ilayya fulanun bikadha. Ya, seorang guru berwasiat kepadaku bikadha, dengan kitab itu. Nah, atau haddatsani fulanun wasiyatan, atau seseorang guru telah menceritakan kepadaku wasiyatan, tapi secara wasiat. Nah, kalau ketemu dengan lafaz ada yang seperti ini, berarti status sanadnya adalah status yang munqati'. Ya, status munqati'. Kenapa munqati'? Ya karena cara periwayatan dengan cara wasiat itu tidak boleh atau tidak dianggap benar. Oke, nah ini wasiat.
Nah, yang sekarang yang terakhir al-wijadah, ya, al-wijadah. Thaminan al-wijadah. Ya, wijadah ini menemukan manuskrip. Nah, ini lebih parah lagi dari wasiat. Kalau wasiat ketemu dengan orangnya, tapi tanpa belajar. Tapi kalau wijadah tidak ketemu dengan orangnya, tapi menemukan catatannya. Jadi gurunya sudah wafat, misalnya sebulan, 2 bulan, atau setahun. Kemudian ada peneliti yang datang ke rumahnya, ke rumah sang guru. Kemudian melihat di buku di lemari bukunya ada catatan, yang mana catatannya itu berisi riwayat hadis. Kemudian dia ambil, kemudian dia riwayatkan. Nah, itu namanya wijadah. Ya, itu namanya wijadah. Al-wijadatu bi kasril waw, ya, dibaca dengan kasrah waw, wijadah, masdaru wajada, merupakan masdar dari wajada. Nah, jadi wajada yajidu wijadatan. Nah, jadi wijadah ini masdar dari wajada. Wa hadzal masdaru muwalladun ghairu masmu'in minal arabi. Dan masdar wijadah ini, ya, muwalladun. Nah, itu mukharrajun atau musarrafun, ya, ditasrif, ya, ghairu masmu'in, secara ghairu masmu'. Nah, tidak didengar dari bahasa orang Arab. Jadi masdar wajada wijadatan ini adalah masdar yang tidak lazim, ya, jarang didengar. Yang biasa itu wajada yajidu, masdarnya wujadah, ya, atau ada juga yang selain wijadah. Nah, nanti bisa dicek, dipastikan lagi. Yang pasti wijadah ini adalah masdar yang tidak lazim untuk wajada, ya. Nah, bagaimana gambaran wijadah? Suratuha ayyajidat talibu ahaditha bi khatti syaikhin yarwiha. Bahwa menemukan seorang murid, ya, ahaditha, beberapa hadis dengan tulisan seorang guru yang meriwayatkan hadis-hadis itu. Nah, jadi yang ditemukannya cuman riwayat hadis-hadis saja, nggak ketemu dengan gurunya. Ya'rifut talibu khattahu, yang mana si murid ini tahu dengan tulisannya. Nah, jadi tulisan gurunya itu dia tahu, tapi gurunya ini sudah wafat misalnya. Walaisa lahu sama'un minhu, dan murid itu tidak pernah mendengar langsung dari guru itu, wala ijazatun, dan juga tidak pernah mendapatkan ijazah. Nah, itu namanya wijadah. Nah, kalau sekarang seperti misalnya ada peneliti yang datang ke surau-surau atau ke rumah-rumah para ulama yang sudah wafat. Kemudian dia lihat di lemari kitab-kitab ulama itu ada buku catatan beliau misalnya, manuskrip. Kemudian manuskrip itu disampaikan ke orang lain. Nah, manuskrip, nah itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan wijadah. Ya, periwayatan dengan cara wijadah. Nah, bagaimana hukum periwayatan? Ya, hukum periwayatan dengan wijadah. Hukum riwayati biha, hukum periwayatan dengan wijadah. Ar-riwayatu bil wijadati min babil munqati'i. Nah, periwayatan dengan cara wijadah ini adalah dari bab munqati', ya, dari bab munqati', terputus. Lakin fiha nau'ut tisalin, ya, nau'ut tisalin. Tapi di dalam wijadah itu ada satu jenis yang muttasil. Nah, ini dibahas di kitab-kitab yang lebih besar, ya, Bapak Ibu. Nah, tapi secara umum wijadah itu munqati'. Ya, kenapa munqati'? Ya karena orang yang menemukan kitab atau manuskrip itu tidak bertemu langsung dengan yang menuliskan. Nah, jadi riwayat dia dianggap munqati' dari penulis kitab itu. Nah, terakhir jim, ya, alfazul ada biha, lafaz-lafaz ada yang menunjukkan wijadah. Yaqulul wajidu, ya, si penemu manuskrip itu mengatakan wajadtu bi khatti fulanin. Nah, saya menemukan tulisan si fulan. Au qara'tu bi khatti fulanin, atau saya membaca tulisan si fulan. Summa yasuqul isnada
wal matna, kemudian dia meneruskan sanad dan matannya. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan lafaz ada yang berbunyi wajadtu bi khatti fulanin, ya, itu membuktikan kalau si perawi itu meriwayatkan hadis itu dengan cara wijadah. Dalam arti kata, dia dengan gurunya itu munqati', ya, tidak pernah bertemu. Nah, seperti itu. Dan ini adalah metode periwayatan yang paling lemah, ya, yang paling buruk, yang paling jelek. Nah, yaitu cara periwayatan dengan cara wijadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, minggu depan kita sudah beda bahasan. Nah, ini akhir dari pembahasan 8 cara tahammul al-hadis. Ya. Hafal Ustaz. 8 cara periwayatan hadis. Nah, oke. Hafal Ustaz, Ana live dulu ya. Oh iya, Pak, nggak masalah. Ya, silakan. Ada SIM lagi. Assalamualaikum. Oh iya, iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lain yang ingin konfirmasi atau ingin menambahkan 1 menit atau 2 menit kalau ada. Oke, tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lagi-lagi ini apa? Ini hal-hal yang sangat penting ya dalam periwayatan hadis, dan cara periwayatan ini akan berguna ya, bisa kita aplikasikan sekarang dalam hal menerima informasi dari orang lain. Nah, jadi kita belajar ini bukan hanya sekedar tahu ya bagaimana ulama dulu meriwayatkan hadis, bukan itu. Tapi bisa juga kita aplikasikan dalam keseharian. Nah, bagaimana caranya? Ketika mendapatkan informasi, kita harus cross check dulu. Informasi itu didapat oleh orang yang yang mengatakan itu bagaimana caranya. Dia mendapatkan dari gurunya, atau dia mendapatkan dari tulisan, dia mendapatkan dari blog yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau dia mendapatkan dari media sosial misalnya. Nah, sebagai orang yang belajar ilmu hadis, kita akan bertambah kritis ya terhadap semua informasi yang kita dapat. Nah, sehingga kita nggak bisa dibodoh-bodohi, ya, kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Nah, jadi salah satu manfaat kita belajar ilmu hadis ini, walaupun kita tidak mungkin meriwayatkan lagi, ya, salah satu manfaatnya adalah kita bisa lebih hati-hati dalam meriwayatkan apapun informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita langsung percaya terhadap tulisan-tulisan yang kita temukan di Facebook atau di media sosial yang lain, di YouTube misalnya. Jangan langsung percaya, tapi teliti dulu informasinya. Ya, dari mana informasinya, kemudian bagaimana cara orang itu mendapatkan informasi. Nah, itu sangat penting untuk diteliti dulu. Nah, oke, ini ada pertanyaan ya. Contoh hadis apa yang kitab apa tentang wijadah ya? Apakah sebagian hadis kitab Musnad Ahmad ya, didapatkan secara wijadah oleh putranya? Oke. Kalau kitab hadis yang khusus wijadah, sejauh ini sependek yang kita tahu itu tidak ada yang khusus ya. Karena wijadah itu adalah cara periwayatan ya Pak Ruli. Wijadah itu cara periwayatan. Jadi dia tidak tidak dibukukan gitu ya, tidak dibukukan, tapi bisa dibuktikan dari lafaz ada yang ada. Jadi kalau seandainya ada seorang perawi yang mengatakan wajadtu bi khatti fulanin, dia meriwayatkan sesuatu tapi dengan bahasa wajadtu. Nah, itu membuktikan kalau riwayat dia itu dengan cara wijadah, ya, mendapatkan manuskrip dari gurunya atau manuskrip gurunya misalnya. Nah,
Kemudian Musnad Ahmad bin Hambal, apakah itu dengan cara wijadah? Nah, itu wallahu a'lam apakah itu dari wijadah, tapi yang jelas putra beliau ya Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hambal itu pasti ketemu dengan ayahnya ya, pasti ketemu dan belajar dengan ayahnya. Nah, belum tentu juga apa yang beliau riwayatkan itu sifatnya wijadah. Bisa jadi itu adalah kitabah, atau bisa jadi itu masuk dalam apa namanya ya yang sebelumnya tadi ya, yang dengan ijazah ya, karena beliau ketemu dengan ayahnya. Nah, kepastian apakah itu dengan munawalah atau dengan wijadah, nah itu butuh penelitian lebih lanjut ya, butuh penelitian lebih lanjut. Tapi secara secara tahun iltiqa ya, pertemuan antara beliau dengan ayahnya itu pasti muttasil ya, beliau pasti ketemu dengan ayahnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu mungkin sependek yang kita tahu. Untuk memastikannya kita butuh penelitian yang lebih dalam ya. Insya Allah nanti kita baca-baca lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya materi kita atau bahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai di 8 cara periwayatan hadis. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami dan bermanfaat. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Jazakallahu sama-sama khairan. Bapak Ibu. Ya. Oke, mohon izin duluan Bapak Ibu. Baik Ustaz.